Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agung Prasetyo Putra. Saya di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu buku yang tentunya sangat menarik untuk dibahas yang berjudul Al-Quran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, karya dari Profesor Ahmad Baikuni MSc PhD. Baik, dalam buku ini mempunyai total 168 halaman. Dalam buku ini secara general atau secara universalnya, bahwa buku ini menjelaskan korelasi antara Al-Quran dan juga ilmu pengetahuan serta teknologi. Secara spesifiknya, dalam buku ini memaparkan bagaimana penciptaan alam semesta berikut tahapan-tahapannya yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Bagian pertama dalam buku ini membahas mengenai perspektif Al-Quran tentang sains dan teknologi. Di sini dijelaskan konsep alam semesta menurut pandangan klasik dan juga pandangan modern, serta anjuran-anjuran pengembangan sains dalam Al-Quran. Konsep-konsep kosmologi juga dalam Al-Quran dikupas cukup jelas, cukup gamblang, yang disertai juga dengan pemaparan konsep kosmologi menurut sains. Pada bagian kedua dalam buku ini menjelaskan tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruhnya terhadap pemahaman Al-Quran. Sedangkan pada bagian terakhir dalam buku ini membahas tentang kebangkitan dunia baru Islam pada abad ke-21. Bagian ini menjelaskan makna ilmu pengetahuan di tengah umat Islam, gejala-gejala yang timbul di era teknologi, perbandingan posisi umat Islam dengan bangsa-bangsa lain, serta pentingnya penguasaan teknologi. Baik, dalam 3 bab tadi yang telah saya sampaikan, saya lebih condong dan saya lebih tertarik kepada subtema yang kedua, di mana pengaruh sains dan teknologi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita tahu sendiri bahwa pengaruh sains dan teknologi di zaman sekarang itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan manusia. Dan itu menimbulkan suatu pertanyaan bagi saya, bahwa apakah pengaruh sains dan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap Al-Quran? Itu pertanyaan saya, sehingga saya lebih condong dan lebih menarik dalam membahas subtema yang kedua ini, dimana dalam buku ini, dalam cover pertama menjelaskan bahwa penulis mempunyai dasar utama, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk bisa mentafsirkan, menelaah, menganalisis yang ada di langit dan juga ada yang ada di bumi. Itu ayat 101 surat Yunus, dan juga teguran untuk meneliti bagaimana onta diciptakan, bagaimana bumi dibentangkan, ayat 17 sampai 21 Al-Ghoshiyah. Dengan demikian, bahwa penulis mempunyai landasan Al-Quran itu memperbolehkan kita dalam menganalisis seperti itu. Dan di zaman sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tauhid dan juga filsafat, di mana pertanyaan-pertanyaan itu mengenai bagaimana sih pandangan ilmu pengetahuan gitu tentang isyarat Al-Quran berkenaan dengan adanya makhluk hidup di luar bumi. Terus apa yang dimaksud dengan 7 lapis langit. Terus ada lagi yang bertanya bahwa pemikiran ilmiah di sekitar kiamat, bagaimana terjadinya gitu, pandangan sainsnya itu seperti apa. Baik, saya menemukan jawabannya dalam buku ini, di mana dalam pertanyaan pertama itu bagaimana pandangan ilmu pengetahuan tentang isyarat Al-Quran berkenaan dengan adanya makhluk hidup di luar bumi. Mengenai adanya makhluk hidup di luar bumi itu sering ditanyakan sekali oleh masyarakat sekitar. Dalam buku ini menjelaskan bahwa salah satu universitas yang terkenal di Amerika Serikat berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk yang ada di luar angkasa dengan memasang antena, mengumpulkan data dengan pertolongan komputer. Tetapi sampai sekarang
tanda-tanda ataupun sinyal dari luar angkasa yang ditangkap di bumi oleh alat tersebut, tidak ada sama sekali sesuatu yang menunjukkan bahwa adanya makhluk hidup di luar angkasa, di luar bumi maksudnya, terutama yang mempunyai kecerdasan seperti manusia. Di dalam Al-Quran memang menyebutkan bahwa adanya makhluk yang berada di langit, artinya di luar bumi. Terdapat pada surat An-Nahl ayat 49 dengan artinya, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit maupun apa yang ada di bumi, dari makhluk hidup dan malaikat tidak menyombongkan dirinya. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan apakah makhluk hidup tersebut mempunyai kecerdasan setinggi manusia. Tidak dijelaskan juga. Oleh karenanya, bumi itu adalah planet yang khusus, di mana bumi itu adalah salah satu-satunya planet yang bisa diduduki oleh makhluk hidup seperti manusia. Jawabannya yang pertama itu, kita tahu bahwa yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah salah satu hal yang gaib, di mana tidak bisa dinalarkan oleh suatu pandangan sains. Dengan demikian bahwa yang pertama tadi itu merupakan salah satu hal yang gaib. Sama halnya seperti pertanyaan yang apa yang dimaksud dengan oleh Al-Quran dengan 7 lapis langit. Hanya seperti itu. Semua yang ada di hadapan kita itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi bisa dirasakan. Dan juga tapi kita mempercayai bahwa ada 7 lapis langit, tapi kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Seperti itu merupakan hal yang gaib. Mungkin seperti itu yang ditulis dalam buku ini, teman-teman semua. Terus yang ketiga itu mungkin bagaimana pandangan sains dalam terjadinya hari kiamat. Dalam pandangan sains terjadi atas 3 skenario. Skenario yang pertama, habisnya bahan bakar termonuklir, yaitu hidrogen di dalam matahari. Yang skenario yang kedua, habisnya hidrogen di bumi. Skenario yang ketiga, mengembangnya matahari, sehingga mengakibatkan ledakan maha besar yang terjadi pada benturan komet dengan kontinen akan menyemburkan debu yang tebal ke angkasa yang selanjutnya berterbangan di atmosfer, disertai dengan letusan gunung yang sangat besar sehingga menutupi cahaya, menggelapkan bulan dan juga menggelapkan matahari. Demikianlah awal mula kehancuran umat manusia karena benturan komet yang cukup besar di bumi. Berikut merupakan ulasan atau review dari buku ini. Buku ini sangat worth it sekali, sangat menambah wawasan kita dalam hal kefilsafatan serta ketauhidan kita. Dengan demikian saya akan menutup review kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan secara pengucapan ataupun secara tingkah laku saya kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.